Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas M01 mata kuliah pengantar bioteknologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai peranan enzim dalam bioteknologi. Dan adapun anggota-anggota dari kelompok 3 ada Ana Kartika Sofia Abdillah Fatani, Salman Nur Farisi, Grace Johanna Aulia Siringoringo, Alfian Nur Wahid, dan saya sendiri, Rana Pinita Silitonga. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai struktur dan sifat enzim, enzim restriksi, enzim retriksi endonuklease, enzim eksonuklease, enzim ligase, dan enzim polimerase. Yang pertama adalah struktur dan sifat dari enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Protein enzim dapat tersusun atas protein saja, namun dapat juga tersusun atas protein kompleks, kombinasi antara protein dengan kofaktor. Tanpa adanya kofaktor, apoprotein bersifat inaktif. Kofaktor yang tersusun dari molekul organik dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan kekuatan ikatannya, yaitu koenzim dan gugus protestik. Yang kedua, enzim bersifat katalitik. Enzim merupakan biokatalisator dalam semua sistem kehidupan. Enzim berperan penting dalam semua reaksi biokimia pada sel mikroorganisme, tanaman, hewan, dan manusia. Bagaimana enzim mempercepat reaksi biokimia? Enzim mengkatalisis semua reaksi yang berlangsung dalam sel makhluk hidup dengan cara menurunkan energi aktivitas. Yang ketiga, enzim adalah sangat spesifik. Sifat ini sangat penting dan menjadi kelebihan dari enzim dibandingkan katalisator kimia. Sifat enzim yang spesifik diterangkan dengan dua model, yaitu model gembok kunci atau lock and key dan model induced fit. Klasifikasi dari enzim yang pertama itu ada oksidoreduktase, yaitu mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua ada transferase, yaitu mengkatalisis reaksi pemindahan gugus dari suatu molekul donor ke molekul aseptor. Yang ketiga, hidrolase, mengkatalisis reaksi hidrolisis berbagai jenis ikatan atau sebaliknya. Yang keempat, liase, yaitu mengkatalisis reaksi eliminasi atau pemindahan gugus fungsional tertentu. Yang kelima, isomerase, yaitu mengkatalisis rekarasi isomerasi molekul. Dan yang terakhir ada ligase, yaitu mengkatalisis pembentukan ikatan kovalen pada penggabungan bersama dua molekul yang dikoupling dengan pemecahan ATP. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 4. Yang pertama adalah temperatur. Apabila temperatur meningkat, maka molekul-molekul akan memiliki energi kinetik yang semakin besar, sehingga pertemuan antara molekul semakin tinggi dan akibatnya kecepatan reaksi meningkat. Yang kedua ada pH. Setiap enzim memiliki profil yang berbeda terkait dengan pH lingkungannya. Sebagian enzim aktif dalam pH kisaran 4,5-8 dan beberapa sangat aktif pada pH yang rendah. Yang ketiga ada inhibitor. Beberapa bahan kimia seperti ion logam dapat menghambat aktivitas enzim. Ada beberapa jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Yang keempat ada konsentrasi enzim dan substrat. Kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh konsentrasi enzim dan substrat. Pada konsentrasi enzim tertentu, kecepatan reaksi enzimatis akan meningkat dengan meningkatnya substrat. Namun pada suatu titik, penambahan konsentrasi substrat tidak akan meningkatkan kecepatan reaksi, karena enzim telah mengalami kejenuhan. Baik, selanjutnya ada enzim restriksi. Enzim restriksi sendiri merupakan enzim nuklease yang mendegradasi molekul DNA dengan memecah ikatan fosfodiester pada suatu molekul DNA. Enzim restriksi juga merupakan enzim yang tidak stabil. Berikut ada tata cara penamaan pada enzim restriksi. Tata nama enzim restriksi telah dibuat nomenklatur atas dasar singkatan nama bakteri yang digunakan. Nama tersebut berasal dari nama genus, spesies, dan strain organisme. Misalnya, penamaan enzim restriksi Taki. Huruf T berasal dari huruf pertama genus bakteri Thermus, Aki berasal dari huruf pertama dan kedua nama spesies Aquaticus, dan huruf I berasal dari nama strain bakteri Thermus aquaticus.
Huruf pertama, kedua, maupun ketiga harus ditulis dengan huruf italik. Selanjutnya ada tipe enzim restriksi. Enzim restriksi dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Untuk tipe yang pertama, merupakan enzim yang kompleks, multi-subunit, kombinasi antara restriksi dan pemodifikasi yang memotong DNA pada area secara acak. Untuk tipe kedua, yaitu memotong DNA pada posisi tertentu yang dekat atau berada di antara sekuen yang dikenalnya. Dan untuk enzim tipe ketiga, merupakan kombinasi restriksi dan enzim pemodifikasi. Selanjutnya ada mekanisme dari enzim restriksi sendiri. Untuk enzim restriksi tipe 1 dan 3 memiliki mekanisme kerja yang hampir sama. Kedua golongan enzim ini melakukan pemotongan di luar urutan pengenal DNA. Enzim restriksi tipe 1 mengenal urutan pengenal dalam kisaran 1000 sampai 5000 basa sepanjang molekul DNA dan melakukan pemotongan ikatan fosfodiester secara acak. Sedangkan untuk enzim restriksi tipe 3 melakukan pemotongan acak di luar urutan pengenal yang dikenali. Untuk enzim restriksi tipe 2, cara kerjanya berbeda-beda. Enzim endonuklease tipe 2 telah diketahui strukturalnya, yang sisi kataliknya tersusun atas 5 macam protein sekunder dalam bentuk betasid yang diapit oleh 2 protein sekunder dalam bentuk alpha helix. Selanjutnya ada peranan dari enzim restriksi sendiri. Peran yang pertama yaitu melindungi bakteri dari infeksi virus. Yang kedua, sistem imun pada mikroorganisme. Yang ketiga, mendeteksi patogen pangan secara molekuler. Yang keempat, untuk pengembangan produk-produk pertanian, sebagaimana varietas kedelai yang tahan lama dan kentang yang tahan virus. Dan yang kelima, memotong daerah tertentu, misalnya pada enzim restriksi Escherichia coli yang dipotong menjadi 2. Dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, enzim restriksi endonuklease. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang berperan untuk memperoleh suatu urutan DNA dengan memotong genom DNA menjadi fragmen-fragmen dengan cara memotong ikatan fosfodiester pada untayan DNA. Secara alamiah, bakteri menghasilkan enzim endonuklease untuk mempertahankan dirinya dari keberadaan DNA asing yang masuk ke dalam sel bakteri. Jika ada DNA asing masuk ke dalam sel bakteri melalui proses transfer genetik yang terjadi secara alamiah, misalnya virus bakteriofag, maka akan mempertahankan dirinya dari keberadaan DNA asing tersebut. Sel bakteri melepas enzim endonuklease yang dapat memotong DNA asing pada situs yang sangat spesifik dan restriktif. Oleh sebab itu, enzim tersebut dikenal dengan nama enzim endonuklease. Enzim endonuklease restriksi yang sangat selektif dalam memotong untai DNA sangat bermanfaat bila diaplikasikan pada teknologi DNA rekombinan. Setiap enzim mengalami rangkaian 4-8 pasang basa tertentu yang dapat dalam untai DNA. Rangkai-rangkai situs pemotongan DNA oleh enzim ini apabila terdapat dalam genom bakteri itu sendiri, biasanya dilindungi dengan adanya gugus metil pada residu basa adenin dan sitosin C, sehingga tidak dapat dipotong oleh enzim endonuklease yang dihasilkan oleh bakteri. Enzim-enzim endonuklease restriksi yang memiliki situs pemotongan yang sama disebut isosizomer. Enzim yang memotong molekul DNA helix ganda tidak berhadapan langsung, tetapi selisih 2-4 basa menghasilkan potongan dengan ujung lengket, sedangkan enzim yang memotong pada tempat yang berhadapan dengan menghasilkan ujung tumpul. Perkiraan pemotongan panjang dari sekuen pengenalan mempengaruhi seringnya enzim restriksi memotong DNA. Dalam ukuran tertentu, misalnya pada enzim yang memiliki panjang 4, enzim ini diperkirakan akan memotong setiap 256 nukleotida. Perhitungan tersebut diperoleh dengan mengasumsikan setiap basa mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, yaitu sebesar 1/4.
Misal, ada 6 basa, berarti 1/4 pangkat 6. Kemungkinan muncul 1 dari 4 basa. Perhitungan ini hanya bisa sebagai perkiraan. Pada kenyataannya, belum tentu demikian. Beberapa sekuen bisa jadi lebih sering atau lebih jarang ditemui dalam suatu organisme. Cara kerja enzim endonuklease. Enzim nuklease tipe 2 telah diketahui struktural yang sisi kataliknya tersusun atas 5 macam protein sekunder dalam bentuk beta sheet yang diapit oleh 2 protein sekunder dalam bentuk alpha helix. Bisa dilihat cara kerjanya pada gambar berikut. Yang di tengah adalah cara kerja enzim endonuklease. Struktur enzim retriksi GAM-HI yang mengikat DNA, enzim tersebut mengenali double strand dari DNA dengan sekuen spesifik 5. GGATC dari 5 aksen, GGATTC 3 aksen. Yang selanjutnya memecah ikatan fosfodiester antara 2 residu G. Hasilnya adalah berupa 2 fragmen yang ujungnya sticky end. Pada gambar tersebut, warna hijau dan biru menunjukkan subunit protein dimer yang identik. Warna hijau dan biru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, enzim eksonuklease. Pengertian, eksonuklease adalah enzim yang bekerja dengan membelah nukleotida satu persatu dari ujung atau ekso, rantai polinukleotida. Reaksi hidrolisis yang memutus ikatan fosfodiester terjadi pada ujung 3 atau 5. Kerabat dekatnya adalah endonuklease yang memotong ikatan fosfodiester di tengah rantai polinukleotida. Dengan fungsi biologis eksonuklease termasuk degradasi dan pergantian RNA, proofreading DNA, dan regulasi transkripsi. Dalam biologi molekuler, eksonuklease komersial tersedia untuk berbagai aplikasi. Eksonuklease 1 dapat digunakan untuk mendegradasi kelebihan primal single-stranded dari campuran yang mengandung produk double-stranded. Eksonuklease 3 dapat digunakan untuk penghapusan bersarang satu arah dan mutagenesis diarahkan situs. Eksonuklease lambda dapat digunakan untuk menghilangkan nukleotida tunggal dari ujung 5 dalam duplex DNA. Perbedaan enzim endonuklease dan eksonuklease dapat kita lihat pada tabel berikut. Dan selanjutnya cara kerja enzim. RNA polimerase 2 diketahui berlaku semasa penamatan transkripsional. Ia berfungsi dengan eksonuklease 5 atau gen manusia XRN2 untuk menurunkan transkrip yang baru terbentuk di hilir, meninggalkan laman poliadenilasi dan sekaligus merekam polimerase. Proses ini melibatkan penutupan eksonuklease sehingga polimerase 2 dan menghentikan transkripsi. Polimerase 1 kemudian mensintesis nukleotida DNA sebagai pengganti primer RNA yang baru dikeluarkan. DNA polimerase 1 juga mempunyai aktiviti eksonuklease 3 hingga 5 dan 5 hingga 3 yang digunakan dalam menyunting dan mengoreksi DNA untuk kesilapan. 3 hingga 5 hanya dapat mengeluarkan satu mononukleotida pada satu massa, dan aktiviti 5 hingga 3 dapat menghilangkan mononukleotida atau hingga 10 nukleotida pada satu massa. Selanjutnya adalah enzim ligase. Enzim ligase merupakan enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara ujung 5-fosfat dengan 3-hidroksil pada DNA yang mengalami NIK. NIK pada DNA dapat terjadi pada saat replikasi DNA, rekombinasi, dan kerusakan. Fragmen DNA yang telah dipotong oleh enzim restriksi dapat disambung kembali atau disambung dengan pasangan yang lain oleh enzim DNA ligase. Kemudian jenis tipe dari enzim ligase. Pada hewan mamalia terdapat 4 tipe spesifik dari enzim DNA ligase, diantaranya DNA ligase 1, DNA ligase 2, DNA ligase 3, dan DNA ligase 4. DNA ligase 1 yang mengkatalisis reaksi ligasi fragmen-fragmen Okazaki pada pemanjangan rantai sewaktu proses replikasi DNA.
Dan DNA ligase 2 memiliki bentuk alternatif dari DNA ligase 3 yang ditemukan pada sel yang tidak dapat membelah diri. Kemudian DNA ligase 3 memiliki bentuk kompleks dengan RCC1, suatu protein yang memperbaiki DNA. Dan yang terakhir DNA ligase 4 memiliki bentuk kompleks dengan RCC4. Umumnya enzim-enzim DNA ligase pada mulanya ditemukan dalam T4, bakteriofag, dan E. coli. Selanjutnya adalah mekanisme enzim ligase. Mekanisme DNA ligase dimulai dari hidrolisis kofaktor yaitu NAD+ atau ATP. Peristiwa ini menghasilkan kompleks enzim adenilat AMP yang berikatan kovalen dengan grup alfa amino residu lisin pada sisi aktif dengan melepaskan fosfat inorganik atau PBI jika kofaktor berupa ATP atau nikotinamid mononukleotid. Jika faktor berupa NAD, maka sebagian AMP akan berpindah dari sisi aktif lisin ke ujung bebas 5-fosfat yang berada pada nik atas DNA. Pada akhirnya, ikatan fosfodiester akan berbentuk antara ujung 3-OH yang berada di ujung nik dengan 5-fosfat dan melepaskan AMP dan enzim adenilat. Selanjutnya, peranan enzim ligase. Enzim ligase berperan sebagai lem untuk menyambung DNA yang telah terpotong sehingga menjadi DNA yang fungsional. Kemudian, DNA ligase yang paling sering digunakan diperoleh dari E. coli yang terinfeksi bakteriofag T4. Secara biologis, DNA ligase diperlukan untuk menggabungkan fragmen saat proses replikasi, menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis, serta berperan dalam proses reparasi DNA. Dan yang terakhir, DNA ligase sebagai obat antibakterial yang menginhibisi DNA ligase. Kemudian DNA polimerase. Polimerase adalah enzim yang mengkatalisis sintesis polimer DNA atau RNA yang urutannya melengkapi template asli. Enzim DNA polimerase akan mengkatalisasi reaksi polimerase deoksiribonukleotida menjadi rantai DNA. Penelitian tentang DNA polimerase E. coli menjelaskan bahwa semua DNA polimerase membutuhkan DNA template. Baik, selanjutnya ada mekanisme dari DNA polimerase. Nah, DNA polimerase akan mensintesa DNA baru dengan arah 5 menuju ke 3. Enzim ini nantinya dapat menambahkan nukleotida pada arah 3 hidroksida yang sudah ada dan membutuhkan primer biasanya berupa RNA untuk menempelkan nukleotidanya, yang mana sintesa tersebut dapat terjadi berkesinambungan dan terdapat juga sintesa DNA yang terputus-putus. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, jenis DNA polimerase pada E. coli. Yang pertama, DNA polimerase 1 berfungsi menghilangkan primer RNA dan juga mempunyai aktivitas proofreading atau pembacaan kembali. Yang kedua, DNA polimerase 2. DNA polimerase 2 merupakan enzim yang terlibat dalam DNA repair atau perbaikan. Yang ketiga, DNA polimerase 3, enzim yang mengkatalisis replikasi DNA E. coli. Peran DNA polimerase. Yang pertama, selama replikasi DNA polimerase sendiri yang akan melakukan perbaikan salah pasang atau proofreading, pembacaan kembali. Berperan dalam perpanjangan elongasi primer. Ini ada poster dari kelompok kami, yaitu mengenai peranan enzim dalam bioteknologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak.